Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang semantik dan pragmatik yang dibuat oleh pemateri 1. Nawangsari NIM 196002, yang kedua Vista Putri Pramadani NIM 196026. Baik teman-teman, di sini saya bersama teman saya Nawangsari akan menjelaskan tentang semantik dan pragmatik. Apa itu semantik? Kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa seperti fonologi, gramatika, dan semantik oleh Cher 1994. Jadi, pada kalimat yang dicetak tebal, semantik sebagai ilmu tentang makna adalah dalam semantik mengklasifikasikan makna, hubungan makna, perubahan makna, analisis makna, dan pemakaian bahasa. Konsep semantik menurut konsep Ferdinand de Saussure. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari Ferdinand de Saussure agar teman-teman bisa paham. Pada gambar terdapat bentuk segitiga yang atasnya berupa kata gagasan, yang bawah simbol, dan yang bawah lagi adalah acuan. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Gagasan dan simbol mereka sama-sama saling berkaitan secara langsung. Begitu juga dengan gagasan dan juga acuan. Mereka juga sama-sama berkaitan secara langsung. Namun, antara simbol dan acuan, mereka disamarkan atau tidak bersinkronisasi. Oleh karena itu, pada gambar memiliki garis putus-putus. Dalam konsep seperti di gambar, berbentuk segitiga, yakni pada bagian atas adalah gagasan dan simbol dan juga ada acuan. Seperti pada kata buku, gagasan pada buku berarti hal yang disimpulkan di otak. Jadi, kalau buku ya berarti buku. Untuk simbol ialah bentuk dari buku tersebut. Seperti pada kata buku, gagasan pada buku berarti hal yang disimpulkan di otak. Jadi, kalau buku ya berarti buku. Untuk simbol ialah bentuk dari buku tersebut. Dan untuk acuan dari buku ialah kata BUKU. Apa itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang dipelajari dalam pragmatik, yaitu ada 4, yaitu yang pertama adalah tindak tutur. Di sini tindak tutur yang dimaksud adalah tindak tutur dalam pragmatik ialah melibatkan pembicara atau tutur dan pendengar atau penulis dan pembaca yang dibuat sebagai bagian dari interaksi sosial. Dan yang kedua adalah implikatur tuturan. Yang dimaksud di sini implikatur tuturan adalah yakni makna tuturan yang disampaikan secara tersirat dalam suatu pembicaraan antara pembicara dan juga pendengar. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari yang lain yang telah dipaparkan oleh teman saya, Vista Putri Pramadani. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga dalam apa saja sih yang dipelajari dalam ranah pragmatik. Yang ketiga yaitu adanya interaksi percakapan. Nah, interaksi percakapan ini bagaimana teman-teman? Interaksi percakapan ini adalah adanya komunikasi dua arah dari penutur dan juga seseorang yang mendengarkan. Jadi dalam ranah pragmatik itu tidak hanya mengkaji dalam bentuk tulisan saja, pemaknaan tulisan, namun juga mengkaji pemaknaan dalam sistem pemaknaan percakapan. Jadi pemaknaan percakapan dari dua orang tersebutlah yang dikaji. Jadi ada manusianya, bukan hanya sekedar tulisan saja kalau dalam ranah pragmatik. Jadi gitu bedanya dengan semantik ya. Nah, yang keempat selanjutnya itu ada faktor-faktor eksternal percakapan. Faktor-faktor eksternal percakapan itu apa saja? Faktor-faktor eksternal percakapan itu terdapat seperti adanya umur, jenis kelamin,
pekerjaan, kedudukan, dan juga mungkin kedekatan. Nah, bagaimana dalam ranah pragmatik ini kita mencoba untuk menggali atau melihat potensi seberapa orang tersebut dapat kita ajak bicara. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin unggah-ungguhe basa. Nah, kalau dalam ranah pragmatik itu juga seperti itu, ada seperti unggah-ungguhnya dalam menggunakan bahasa. Seperti kita minta tolong itu bisa nggak kepada orang yang lebih dewasa. Nah, itu di pragmatik juga dipelajari bagaimana caranya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang munculnya semantik dan pragmatik. Semantik itu muncul pada abad ke-17, di mana di Amerika pada abad 17 ini ada suatu penelitian yang memunculkan pragmatik, ilmu mengenai pemaknaan kata. Nah, untuk mendunianya atau bisa dikuasai oleh seluruh orang atau dikenalnya itu baru pada tahun 1984. Itu pragmatik baru dikenal di dunia luas. Sedangkan semantik ini lebih lama dibandingkan pragmatik. Jadi semantik ini adalah ilmu yang lebih awal, kemudian disusul dengan adanya ilmu pragmatik. Nah, ilmu pragmatik ini dikenalkan pada tahun 1938 oleh Charles Morris dengan semiotika, atau bisa kita ketahui ya teman-teman, kalau semiotika itu adalah ilmu tentang semiotik tanda bahasa atau bisa juga makna tanda seperti itu. Jadi lebih duluan semantik ditemukan daripada penemuan pragmatik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara pengkajian pragmatik dan juga pengkajian semantik. Nah, di sini ada suatu teori yang cukup mudah menurut saya dibandingkan teori lain yang bisa kita pelajari, yaitu menurut Rudolf dan mengembangkan dari pendapat Morris bagaimana cara membedakan ranah pragmatik. Yang pertama yaitu apabila kita meneliti bidang di luar bahasa dalam percakapan. Jadi penyelidikan adalah referensi dari eksplisit dari pembicara. Jadi apabila kita menerjemahkan seseorang pembicara dengan segala hal di luar pembicaraan tersebut seperti adanya umur, jenis kelamin, dan juga lain-lain, itu berarti kita berada di ranah pragmatik. Nah, ketika kita mengkaji sebuah tulisan, kita mengkaji sebuah hal-hal yang biasanya itu tertulis, itu hanya disampaikan dan kita menerjemahkan saja, kita hanya berkecimpung di dalam dunia analisis tulisan dalam mendeskripsikannya atau mengartikannya, berarti itu kita berada di ranah semantik. Jadi untuk itu ya, cara membedakan antara ranah pragmatik dan juga ranah semantik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori bagaimana perbedaan teori semantik dan juga teori pragmatik. Teori yang pertama yaitu menganggap bahwa hubungan antara semantik dan juga pragmatik itu lebih dari sekedar tumpang tindih. Nah, pasti teman-teman bertanya ya, tumpang tindih itu seperti apa? Maksudnya di sini hubungannya lebih dari sekedar tumpang tindih, yaitu bagaimana hubungan tersebut itu tidak hanya sama-sama mengartikan kata, tetapi lebih dari itu. Karena di sini menyatakan bahwasanya pragmatik lebih tinggi dibandingkan semantik, karena pragmatik ini menguji secara langsung bagaimana pendapat orang tersebut atau bagaimana makna kata dari seseorang tersebut. Contoh saja, apabila seseorang mengatakan seperti halo, itu kan berarti menyapa. Itu kalau di ranah semantik seperti menyapa, tetapi kalau di ranah pragmatik belum tentu halo itu menyapa, tergantung siapa yang berbicara dengan kita atau siapa mitra tutur kita. Nah, untuk teori kedua, hubungan antara pragmatik dan juga semantik ini saling tumpang tindih, di mana hubungan pragmatik dan juga semantik ini sama-sama berkaitan, yaitu antara menerjemahkan kata atau menerjemahkan makna kata yang ada di dalam sebuah tulisan atau di dalam percakapan. Jadi sama-sama menerjemahkan tentang makna. Oleh karena itu, anggapan bahwasanya teori semantik dan teori pragmatik ini saling tumpang tindih hingga suatu titik tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
makna kamus dibandingkan dengan maksud pembicara. Nah, ini agar teman-teman lebih paham ya. Jadi, kalau pragmatik itu adalah maksud pembicara. Jadi, maksud pembicara ini apa? Maksud pembicaraan itu apa? Kalau sedangkan semantik itu adalah makna kamus. Jadi, semantik itu makna kamus, pragmatik adalah maksud pembicara. Semantik sudah jelas bahwa dia makna kamus, jadi tidak bisa diselipkan dengan hubungan seperti umur, jenis kelamin, dan juga yang lain-lain. Sedangkan pragmatik ini adalah maksud pembicara. Jadi, apa sih maksud orang ini berbicara dengan kita, atau apa maksud orang ini melakukan pembicaraan atau interaksi dengan kita itu seperti apa? Itu yang dimaksud dengan ranah pragmatik. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah tabel di mana yang akan mempermudah teman-teman untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara pragmatik dan juga semantik. Oke, yang pertama itu kalau pragmatik kaidah pemetaan, sedangkan semantik itu pemecahan masalah. Jadi contohnya seperti ini singkatnya, bagaimana kaidah pemetaan dan juga pemecahan masalah. Nah, kalau semantik itu bisa dipecah, kata-katanya itu bisa dipecah dan diartikan. Sedangkan kalau pragmatik itu tidak bisa. Itu lebih mengacu kepada pemecahan masalah dari komunikasi tersebut. Selanjutnya ada formal dan fungsional. Nah, formal dan fungsional ini bagaimana? Oke, misalkan formal dan fungsional ini ada seperti ini. Misalkan nih, teman-teman kan banyak yang perempuan di kelas ini. Nah, pasti teman-teman kan kurang suka ya kalau ada seseorang yang melakukan catcalling terhadap kalian perempuan. Nah, catcalling itu seperti apa? Catcalling itu adalah sebuah sapaan atau kata yang biasanya berefek negatif untuk kita. Jadi catcalling itu seperti contoh ya, teman-teman kan biasa disuruh untuk ibunya berbelanja ke warung. Nah, ketika di warung itu banyak sekali terdapat laki-laki. Nah, laki-laki tersebut kemudian memanggil kita, seorang perempuan itu hai atau halo gitu ya. Itu hanya memanggil hai atau halo. Hai atau halo kan berarti sapaan. Fungsionalnya hai atau halo itu adalah sapaan. Fungsionalnya sapaan itu dalam ranah formal. Jika diterjemahkan hai atau halo adalah formal. Tetapi ketika itu diucapkan oleh seseorang yang tidak kita ketahui, tidak kita kenal di warung tersebut, mungkin kita akan berefek negatif. Nah, itu fungsional. Padahal hai itu formalnya adalah sapaan. Tetapi karena diucapkan oleh seseorang yang kita tidak tahu atau kita menganggapnya seseorang yang tidak jelas, itu pasti hai atau halo itu akan berefek negatif dalam komunikasi. Jadi itu menjadi sebuah efek fungsional. Jadi begitu ya, untuk pembedaan antara semantik dan juga pragmatik, untuk fungsional dan juga untuk ranah formal. Nah, selanjutnya ada ideasional dan juga interpersonal. Kalau semantik itu ideasional, jadi satu orang memahami, orang lain juga memahami maknanya. Jadi maknanya sudah jelas. Tetapi kalau pragmatik itu tidak. Pragmatik itu interpersonal, jadi hubungan kita dengan seseorang penutur atau hubungan kita dengan mitra tutur kita itu bagaimana. Seperti tadi yang telah saya contohkan, bagaimana caranya merespon dalam percakapan, seperti itu adalah makna atau pemaknaan antara semantik dan juga pragmatik. Yang selanjutnya, yang terakhir ini teman-teman, untuk membedakan antara pragmatik dan semantik, ada dislike atau pasti dan continue dan tidak pasti. Untuk dislike atau pasti ini berarti kan sudah pasti tadi bahwa semantik itu adalah makna kamus. Jadi sudah pasti makan adalah kegiatan di mana mengunyah makanan dari mulut untuk turun ke perut kita untuk melakukan proses makan tersebut. Namun kalau makan itu dalam ranah pragmatik itu ada kelanjutannya seperti continue dan tidak pasti. Belum tentu dia makannya habis, belum tentu dia makan apa, dan juga continue itu berkelanjutan. Jadi habis makan itu ngapain? Jadi pasti ada respon lain. Jadi di dalam pragmatik atau dan juga semantik. Seperti kalau kita sehabis bicara dengan seseorang pasti kita mikir gitu. Orang ini bicara apa sama aku tadi? Orang ini ngomong apa ya? Nah, itu berarti teman-teman berada di ranah pragmatik, menebak-nebak pembicaraan seseorang dengan lawan bicara. Tetapi kalau teman-teman menerjemahkan buku,
itu berarti teman-teman berada di ranah semantik. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, saya dan juga Mbak Vista. Jadi di sini saya menggarisbawahi apabila pragmatik itu adalah ilmu mengenai makna yang lebih dari sekedar tuturan, jadi ada objeknya yang kita ajak komunikasi dua arah. Itu yang kita kaji adalah komunikasinya, antar personalnya. Kalau semantik itu adalah yang kita kaji adalah kata-kata yang keluarnya saja, tanpa melibatkan unsur-unsur lain di dalam komunikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.